Supporter Malaysia marah-marah karena tak kebagian saat war tiket timnas Indonesia versus China. Aduh, abang tak bisa beli tiket Indonesia lawan China. Apa benda ni, weh? Jika dulu Indonesia dan Malaysia dikenal karena rivalitasnya yang membara di atas rumput hijau, kini kedua negara tersebut justru berhadapan dalam medan perang yang berbeda. War tiket. Ya, kamu tidak salah dengar. Bukan saling lempar can atau bendera, melainkan adu cepat jari dan koneksi internet demi mendapatkan tiket laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia versus China yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Juni mendatang. Tiket itu bukan hanya menjadi incaran supporter lokal, tapi juga jadi buruan lintas batas negara. Bahkan yang paling mengejutkan, supporter Malaysia pun ikut dalam antrean digital itu. Dan banyak dari mereka gagal. Salah satu kisah paling menarik datang dari sosok yang sudah cukup dikenal oleh netizen Indonesia, Abam, TikTokers asal Malaysia dengan gaya bicara kocak dan logat Melayu yang khas. Selama ini, kontennya memang sering warawiri di FYP TikTok Bola ASEAN. Kadang menyindir timnas Indonesia, kadang membela Harimau Malaya. Tapi di tengah panasnya euforia Garuda saat ini, kontennya berubah drastis. Lewat sebuah video yang langsung viral di dua negara, Abam mengaku sangat ingin menonton laga Indonesia versus China. Bahkan, ia rela membuat akun Live In by Mandiri secara mendadak demi mendaftar Garuda ID, sebuah akses wajib bagi siapapun yang ingin membeli tiket laga kandang timnas Indonesia. Wow. Tak kisahlah aku dari Malaysia, aku nak rasa sendiri suasana GBK bila Garuda main. Ini bukan game biasa, bro. Ini momen besar dan aku tak nak terlepas. Ucapnya dalam video penuh semangat. Sayangnya nasib berkata lain. Sebelum akunnya selesai, tiket sudah ludes. Disapu habis oleh supporter Indonesia yang sudah standby dari pagi dengan jari yang lincah dan akun Garuda ID yang sudah aktif sejak lama. Tak menyerah, Abam pun mengunggah video lanjutan, lebih emosional, lebih tulus, memohon bantuan dari siapapun supporter Indonesia yang mungkin masih punya tiket lebih. Betul itu. Duit Malaysia aku kalau ada lebih, bro. Aku bukan nak menyamar, aku cuma peminat bola. Aku nak tengok dengan mata aku sendiri macam mana Garuda sekarang dah berubah. Katanya sambil menahan kecewa. Ribuan komentar membanjiri unggahannya. Jujurnya abang sangat stres kerana tiket pesawat dan booking hotel sudah dibeli. Yang lebih penting gue tidak ingin miss pertandingan besar ini. Gimana guys? Tolong beri abang petunjuk bagaimana cara beli tiket sebagai orang asing. Please komentar di sini. Tak sedikit dari warga Indonesia yang justru menawarkan bantuan. Ada yang ngajak nonton bareng di luar stadion. Bahkan ada yang bilang, kalau kamu datang, kami siapkan syal Garuda buat kamu. Dari musuh lama, Abam berubah jadi simbol persatuan sepak bola ASEAN. Bukan karena pertandingan, tapi karena kekaguman akan transformasi besar yang sedang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Kisah Abam bukan satu-satunya. Fenomena yang lebih besar sedang terjadi. Ribuan netizen Malaysia mulai angkat suara. Tidak lagi dengan nada sinis seperti dulu, tapi dengan kalimat-kalimat yang penuh kekaguman. Indonesia dah bukan sekadar tim ASEAN, mereka dah jadi wakil ASEAN sebenar. Kalau ini bukan era emas, aku tak tahu dah nak panggil apa. Kalau Indonesia masuk Piala Dunia, kami akan sokong juga. Kita satu benua, bro. Rivalitas historis Indonesia-Malaysia yang biasanya memanas menjelang setiap laga, kini berubah jadi empati dan apresiasi. Mereka sadar bahwa apa yang sedang terjadi di Indonesia bukanlah hal biasa. Di beberapa tahun ini, Garuda menjelma menjadi kekuatan baru yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Bukan hanya tangguh di ASEAN, tapi mulai disegani di level Asia. Dan ini membuat mereka penasaran. Mereka ingin melihat langsung. Mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana GBK yang dulu sering menjadi tempat mimpi buruk lawan, kini menjadi panggung kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Namun sayangnya, tiket menjadi masalah. Supporter Indonesia yang sudah terbiasa menghadapi war tiket seperti perang Harbolnas berhasil menyapu habis dalam hitungan menit. Supporter Malaysia yang baru saja mencoba sistem Garuda ID belum cukup siap secara teknis. Banyak yang gagal dan akhirnya hanya bisa menonton dari jauh atau mengeluh di media sosial. Ya, teman-teman. Kami memang rival,
Tapi kami juga saudara, kami nak rasa semangat timnas juga weh. Sebagian bahkan mulai menyuarakan ide gila, menggelar nonton bareng di Kuala Lumpur hanya demi ikut menikmati gegap gempita Garuda. Ada juga yang menyarankan dibukanya kuota internasional khusus untuk supporter ASEAN karena euforia ini sudah melewati batas nasionalisme. Apa yang dilakukan timnas Indonesia hari ini bukan hanya memenangkan pertandingan atau menghibur rakyatnya. Mereka sedang mengubah cara dunia melihat Indonesia, khususnya di mata tetangga. Mereka menunjukkan bahwa rival bisa bersatu kalau tujuannya lebih besar, membangkitkan harga diri kawasan. Pertandingan melawan Cina belum dimulai, tapi efeknya sudah terasa sampai ke luar negeri. Supporter Malaysia yang dulu datang dengan semangat rivalitas, kini datang dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Mereka bukan datang untuk mengolok, tapi untuk belajar dan berbagi euforia. Saatnya kita bangkit Indonesia, Garuda berjasa. Teman-teman, saya sangat antusias sekali dengan di atas langit biru kita terbang tinggi yang diberikan oleh timnas Garuda berkibar penuh semangat hidup ini. Ternyata dari negara-negara se-Asia ini memberikan dukungan karena ini adalah dan inilah saat dimana kita sadar bahwa sepak bola bisa jadi alat pemersatu paling kuat di Asia Tenggara, bahkan lebih kuat dari sejarah, politik, atau bendera. Jadi, buat kamu para netizen Malaysia yang belum beruntung kebagian tiket, jangan sedih, jangan kecewa. Euforia Garuda ini bukan cuma milik Tribun GBK, tapi milik siapa saja yang mencintai sepak bola yang indah, termasuk kamu di seberang sana yang ikut deg-degan walau beda bendera. Kamu mungkin belum bisa duduk langsung di bangku stadion, belum bisa merasakan getar tanah ketika puluhan ribu supporter menyanyikan Tanah Airku dengan penuh haru, atau melihat Garuda terbang di langit Senayan. Tapi jangan khawatir, karena kita masih bisa teriak bareng, selebrasi bareng, dan deg-degan bareng di depan layar kaca. Ayo kita nobar virtual bareng Mimin. Siapkan cemilan, pasang jersey, boleh Garuda, boleh netral, asal jangan jersey China ya. Dan mari jadi saksi bersama bagaimana tim yang dulu dipandang sebelah mata, kini mulai membuka mata dunia. Karena mendukung sepak bola bukan soal jarak, tapi soal hati. Dan selama hatimu ikut bergetar ketika Garuda mencetak gol, maka kamu juga bagian dari kisah besar ini. Di dunia sepak bola, rivalitas adalah bumbu. Tapi pengakuan dari sang rival itu adalah bukti tertinggi dari kekuatan sesungguhnya. Dan hari ini, meskipun tanpa pernyataan resmi atau pujian langsung di konferensi pers, kita bisa melihat satu hal yang nyata. Malaysia, perlahan tapi pasti, mulai mengakui keperkasaan timnas Indonesia. Bukan karena mereka ingin, tapi karena realitas di lapangan dan euforia di luar stadion sudah terlalu besar untuk diabaikan. Bahkan lewat cara yang tidak terduga, dari war tiket yang membuat mereka menangis, dari video TikTok yang mereka unggah sendiri, hingga komentar penuh kagum yang kini menghiasi media sosial. Semua itu adalah tanda bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di sepak bola Indonesia. Sesuatu yang bahkan rival lama pun tidak bisa sangkal lagi. Tak bisa dipungkiri, kebangkitan Indonesia bukan sekedar narasi emosional. Ini dibuktikan dengan fakta-fakta konkret di atas lapangan. Ranking FIFA terus naik. Rekor melawan tim-tim besar Asia mulai membaik. Komposisi skuad makin kompetitif dengan kombinasi pemain naturalisasi yang berkualitas Eropa dan bakat lokal yang terus berkembang. Gaya main yang modern dan terstruktur mulai konsisten terlihat di setiap laga. Malaysia melihat itu. Mereka tahu ini bukan lagi Indonesia yang dulu. Ini bukan tim yang bisa diremehkan hanya karena sejarah masa lalu. Ini adalah tim yang perlahan-lahan mengubah wajah sepak bola ASEAN, bahkan Asia. Bahkan kini, ketika Malaysia bertanding, banyak fans mereka mulai membandingkan diri dengan Garuda. Kita kena kejar Indonesia sekarang, bukan Singapura. Kalau nak ke Piala Dunia, tengok cara Indonesia bangun sistem mereka. Dan ketika rival sudah menjadikanmu standar, berarti kamu sudah menjadi yang terdepan. Mereka juga mulai sadar bahwa sepak bola di Indonesia bukan lagi sekedar hiburan. Ini sudah menjadi identitas kolektif bangsa.
sebuah tradisi yang mempersatukan jutaan orang dari Sabang sampai Merauke. Betul Mungkin Malaysia sekali. belum mengucapkan langsung, Indonesia adalah tim terbaik di ASEAN saat ini. Tapi dari cara mereka berinteraksi, mengagumi dan mencoba meniru, kita tahu apa yang sedang mereka rasakan. Rasa itu adalah pengakuan, Betul. bukan berarti mereka menyerah. Tidak, Malaysia tetap negara besar dengan sejarah sepak bola yang membanggakan. Tapi kini mereka sadar bahwa tetangganya telah mendahului. Dan mungkin untuk pertama kalinya mereka merasa Indonesia adalah inspirasi, bukan sebagai kompetitor. Dan bukankah itu pencapaian luar biasa? Dulu kita hanya ingin menang, sekarang kita menjadi panutan. Dan kalau rival abadi seperti Malaysia saja kini mulai membuka mata dan mengakui kehebatan timnas Indonesia, maka sudah saatnya kita, rakyat Indonesia, berhenti meragukan dan mulai benar-benar percaya. Garuda sedang terbang tinggi dan tak ada yang bisa menghentikannya. Kita bukan hanya sedang membangun tim, kita sedang membangun sejarah. Jadi, kalau kamu juga bangga dengan kebangkitan ini, yuk bantu sebarkan semangatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya seputar Timnas Indonesia, rivalitas Asia Tenggara, dan momen-momen luar biasa lainnya. Kita lihat ya, wah, rivalitas itu sesuatu hal yang penting untuk kemajuan sepak bola. Kita lihat Madrid, rivalitasnya Barcelona. Tapi dengan rivalitas yang sangat tinggi, itu menghasilkan pertumbuhan sepak bola itu sangat bagus sekali. Kebayang nggak kalau tidak ada rivalitas, pasti perkembangannya ya biasa-biasa saja teman-teman semua. Apa yang ditunjukkan oleh Indonesia melalui sepak bola itu suatu hal yang membanggakan. Pasti banyak mata yang tertuju, terutama banyak pihak akan kaget, oh kok tiba-tiba tiketnya habis terus. Padahal kan negara lain atau supporter dari negara lain juga kepengen nonton, tapi sayang tidak kebagian. Nah, buat teman-teman yang mungkin menonton video ini yang punya tiket lebih, cobalah kontak nih abang untuk berbagi caranya, atau mungkin berbagi tiket buat abang ini. Saya tidak tahu teknisnya seperti apa ya. Dia sangat pengen sekali merasakan atmosfer di GBK. Ini adalah sesuatu hal yang sangat positif sekali di dunia olahraga. Kita pengen sepak bola ini terus maju di Indonesia, di Malaysia terus maju, bahkan di kawasan Asia Tenggara ini terus maju, karena kita kepengen gitu loh. Ini adalah hiburan, dari hiburan buat kita untuk berbagai kalangan ya teman-teman. Kita bersyukur bahwa timnas Indonesia tidak hanya mendapatkan dukungan dari dalam negeri, tapi mendapatkan dukungan dari luar juga, dari negara-negara tetangga kita yang pengen melihat Indonesia bisa berhasil lolos ke Piala Dunia. Dengan dukungan sebesar ini, kita berharap bisa membuat sepak bola di Indonesia, di Malaysia, di kawasan Asia Tenggara ini terus maju dan saling mengasah satu sama lain. Itu sangat bagus, sehingga menciptakan suatu kompetisi yang enak untuk ditonton. Dan sepak bola adalah bukan hanya sekedar hiburan, tapi bisa menyatukan perbedaan, membuat kita lebih bergairah untuk terus maju ke depannya.